Oke, kita cerita dikit ya. Sering gak sih denger kata curhat kok di sosmed sih? Entah udah berapa kali sih aku denger kalimat kayak gitu. Menurut kamu, kalau curhat di sosmed itu bagaimana sih? Kalau menurut aku sih sah-sah aja ya. Toh, apa yang kita buat ya, itulah yang nanti kita bertanggung jawabkan gitu. Tapi mungkin di satu sisi, terlalu sering curhat di media sosial juga ngebuat diri kita tuh mudah dikenalin orang ya. Misalnya gini nih, kayak kamu lagi bete, terus kamu buat status, benci banget gue ngeliat dia nih. Dari situ kan nanti orang bisa menilai, oh ini orangnya seperti ini gitu. Aku pernah tuh dulu waktu kerja di salah satu tempat, dia tuh satpam gitu, tapi ketika kita jumpa ya biasa aja. Cuma nanti waktu itu masih zaman BBM ya, tiba-tiba dia buat status, ibu ini sombong kali, padahal jumpa depan awak nggak mau negor deh. Ya simpelnya gini sih, ya kalau kita belum terlalu kenal ya udah saling tegur-teguran aja gitu kan. Ngapain sih dibuat ribet gitu. Oke, balik lagi. Pasti banyak kayak kita ngeliat orang curhat, baik itu lewat sebuah status berupa tulisan, video, ataupun foto lah, atau ala-ala kayak dibuat dramatis, video yang ada kata-katanya gitu. Kalau aku sih jujur dulu aku termasuk salah satu orang yang seperti itu gitu. Tapi sekitar tahun 2014 kalau aku nggak salah ya, di situ aku mulai stop menceritakan tentang kegelisahan diri aku gitu. Karena aku mikirnya gini sih, aku cerita di sosial media, siapa aja bisa ngeliat gitu. Terus setelah mereka ngeliat, emang mereka peduli? Emang mereka mau bantu? Malah aku perhatikan, kebanyakan orang sebenarnya bukan peduli sih kalau ketika nanya sama kita, lu kenapa gitu, kau kenapa? Malah lebih ke penasaran aja, masalahnya anak apa sih gitu. Tapi setelah mereka tahu, ya udah, begitu doang. Kamu sering gak sih misalnya kamu curhat nih sama orang nih, aku ada masalah lah, gini. Tapi yang ada teman kamu bukan ngasih solusi gitu, malah yaelah masalah gitu doang aja diributin. Cemen banget sih, iya kan? Di situ kan pasti kena mental kamu kan. Yang ada bukannya jadi solusi, malah ngebuat jadi ribet kan. Makanya aku dari situ mikir sih, ketika aku ada masalah, ya udah aku pendem aja sendiri gitu. Aku lebih suka cerita ke orang yang aku nggak kenal sama sekali gitu. Kenapa gitu? Poinnya di sini gini. Ketika kamu cerita masalah kamu dengan teman dekat kamu, sahabat, pacar, atau apalah itu gitu,
kamu udah cerita nih gitu, udah plong menurut kamu gitu. Tapi ada kemungkinan di situ curhatan kamu tuh bakal nyebar kemana-mana. Oke, mungkin di depan kamu dia bilang, oke ini aku nggak kenal dan dia cerita apa emang penting sama aku ya. Pasti dia mikir kayak gitu kan. Tapi ketika kamu cerita sama orang yang kamu kenal, ada kemungkinan cerita kamu ini bakal bocor gitu. Jadi maksudnya cerita sama orang yang gak kenal itu bukan ujuk-ujuk ada orang lewat kamu panggil, aku mau cerita nih, ya gak gitu juga gitu. Bisa aja kayak kamu kenalan nih sama orang, tapi orang ini entah belum pernah jumpa sama kamu atau bagaimana. Ya udah, cerita aja, cerita yang nyantai. Tapi saran aku sih kalau cerita hal-hal yang lebih ke privacy, lebih bagus gak usah di-share sih gitu. Masa Allah menutupin kejelekan kita sementara kita sendiri yang ngebukanya gitu kan. Balik ke topik tadi lagi sih. Kalau aku pribadi memang kurang suka sih curhat di media sosial gitu. Karena menurut aku media sosial tuh hanya sekedar untuk senang-senang aja gitu. Ketika kita sedih orang gak perlu tahu. Tapi memang pasti banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai media untuk drama lah, membuat kegaduhan. Tapi itu kembali ke orangnya masing-masing ya. Saran aku sih bijaklah menggunakan media sosial. Kenapa? Sekarang kamu banyak gak ngeliat orang di penjara bukan karena melakukan tindakan kekerasan, tapi karena terjerat undang-undang ITE gara-gara jarinya yang gatal, entah nulis apa aja. Bahkan banyak orang yang terjebak pada sesuatu hal yang dia tuh gak tahu apa yang dia tulis itu gitu. Jadi ketika kamu menuliskan sesuatu yang mungkin bisa berakibat panjang dan merembet kepada seseorang yang pada ujung-ujungnya kamu bisa kena masalah, saran aku sih pikir 2 kali ya. Jangan sampai kamu kayak kalimat-kalimat yang sering diucapin orang tuh menyesal kemudian gitu. Itu aja sih teman-teman.